Taman Nasional Bali Barat. Ketika kita mendengar kata Bali, yang muncul di pikiran adalah ya, itu Bali. Dan itu adalah gambaran umum yang sudah melekat di otak kita. Tapi kita akan mundur sejenak dan coba untuk menelusuri sisi keindahan alam Bali lainnya. Dan ini adalah Taman Nasional Bali Barat. Apa sebenarnya yang ada di Taman Nasional Bali Barat ini? Mengapa menjadi penting keberadaannya? Mari bersama-sama dengan peserta jelajah konservasi kali ini untuk menelusuri kawasan-kawasan yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Let's start with mangrove. Kita pasti sering dengar dan sudah mengetahuinya bahwa keberadaan ekosistem mangrove sangatlah penting dalam sisi ekologis. Terutama ditinjau dari kemampuannya yang mampu menyerap karbon dalam jumlah masif. Ekosistem mangrove yang tumbuh kali ini berada di lokasi bernama Teluk Gilimanuk. Terlebih cakupan ekosistem perairannya menghadirkan komunitas padang lamun yang rimbun adanya. Peserta jelajah konservasi sebagai salah satu pegiat konservasi tentunya ikut ambil peran dalam bentuk nyata dengan menanam sejumlah tanaman mangrove yang sudah siap untuk ditanam. Jadi kita lagi di persemaian mangrove yang ada di Pantai Karangsewu. Ini teman-teman dari peserta jelajah konservasi sedang melakukan penanaman mangrove yang dipandu oleh kelompok nelayan yang ada di Pantai Karangsewu. Jenis yang ditanam di sini ada dua, yaitu Bruguera sama Rhizopora. Buat yang ditanam sama teman-teman peserta jelajah konservasi itu Bruguera karena kita nanamnya lagi di lumpur-lumpuran. Ada beberapa kelompok yang dibentuk dalam wilayah Teluk Gilimanuk ini, yaitu kelompok nelayan Karangsewu, kelompok nelayan Telaga Ertu, dan kelompok nelayan Teluk Asri. Sekaligus menjadi mitra binaan Taman Nasional Bali Barat dan menjadi peran penting dalam keberhasilan konservasi di Teluk Gilimanuk. Selain tempat penyimpanan karbon, mangrove terkenal manfaatnya yaitu penangkal abrasi, habitat bagi biota laut, serta pemecah ombak. Masih di lokasi yang sama dan sedikit menelusuri perairan lebih dalam, kita akan menemukan padang lamun yang fungsinya sebagai penyeimbang dengan sistem perakaran dan mampu untuk menjernihkan sekitarnya. Wilayah padang lamun yang termasuk zona pemanfaatan ini terdapat kurang lebih 11 jenis lamun yang salah satu jenisnya yaitu Enhalus acoroides dan biota laut lainnya seperti bintang laut Protoreaster species. Peserta jelajah konservasi berkesempatan untuk merasakan langsung berenang di perairan dan mengarungi lamun bersama. Namun tidak semudah dan sebebas itu untuk berenang di wilayah ini. Karena secara tersebar masih banyak adanya bulu babi yang tentunya jangan sampai diinjak atau terkena bagian tubuh manapun. Dengan keselamatan tetap diutamakan sebelum memasuki area perairan, seluruh peserta dapat kembali ke daratan dengan selamat. Kita tahu bahwa mangrove dan padang lamun sebagai ekosistem perairan menjadi komponen penting bagi fauna di dalamnya. Kebutuhan air yang tinggi pada atmosfer yang terbentuk menjadi salah satu ciri khas kedua ekosistem ini. Namun bagaimana dengan kondisi ekosistem yang memiliki suasana jauh berbeda? Di Taman Nasional Bali Barat inilah kita menemukan ekosistem savana, tepatnya di Teluk Brumbun. Teluk Brumbun ini ditetapkan sebagai zona inti pada Taman Nasional Bali Barat
dengan fungsinya sebagai tempat penelitian dan habitat berbagai satwa liar. Mungkin jika terlihat sekilas, savana yang dimaksud belum terlihat dengan jelas. Bahkan yang terlihat hanyalah suatu benda besar yang kelihatannya seperti dom atau kandang burung. Karena memang benar, itu adalah tempat penangkaran burung curik Bali dengan nama latin Leucopsar rothschildi, tahap terakhir sebelum nantinya akan dilepas di alam liar. Ya, ekosistem savana ini menjadi habitat bagi berbagai macam satwa liar seperti burung-burung, rusa Jawa, bahkan lutung. Peserta jelajah konservasi berjalan mengelilingi ekosistem savana ini sambil mengamati jenis-jenis burung yang ada. Dan benar adanya, selain curik Bali yang ditemukan, ada burung lain seperti gelatik Jawa, madu seriganti, pelatuk, dan cekakak sungai. Kenyamanan bagi burung-burung ini juga didukung oleh kehadiran buah kemelaka dengan rasa asam dan pahit yang menjadi salah satu sumber pakan burung di wilayah tersebut. Setiap tahun inventarisasi terus dilakukan terhadap burung-burung di Teluk Berumbun sebagai monitoring keberhasilan perkembangbiakan curik Bali di alam. Beranjak dari Teluk Berumbun, kita melihat keindahan alam lainnya di pulau seberang. Pulau Menjangan. Di pulau yang berluasan sekitar 175 hektar inilah dapat ditemukan banyak rusa Jawa sebagai salah satu habitat mereka. Sedikit berbeda dengan kondisi rusa lain yang secara naluri akan pergi ketika mendeteksi kehadiran makhluk hidup lain seperti manusia. Ya, memang tidak semua, namun seiring berjalannya waktu, beberapa individu rusa yang ada di Pulau Menjangan sudah terbiasa dengan kehadiran wisatawan dan tidak jarang untuk diberi makan oleh mereka. Informasi kalau musim kemarau mungkin rusa ngumpul di sini. Ini adalah savana kita yang kita rawat. Jadi kalau udah mulai banyak tumbuh semak-semak kita bersihkan, kita potong agar tumbuh rumput lagi untuk pakan rusa tersebut. Kalau pada musim kemarau biasanya ngumpul di sini. Kita bisa dengan mudah menghitung populasinya. Terakhir kemarin saya hitung di sini waktu tahun lalu, memang musim panas ya, bulan antara Oktober, September, Oktober itu sekitar 86 di sini. 86 sampai perkiraan sih sampai 100 antara 120 atau 115 sampai 120. Kadang-kadang rusa ini juga nyebrang ke sana. Ya, yang dimaksud nyebrang ke sana yaitu ke Teluk Berumbun. Namun biasanya rusa melakukan ini untuk mencari air tawar di musim kemarau. Karena di sini air tawar nggak ada. Di sana kan air tawar tadi sempat ke sana ya. Dan ini juga merupakan wawasan baru yang jarang kita dengar bahwa rusa memiliki kemampuan untuk berenang dengan jarak yang jauh. Bukan hanya ekosistem daratnya sebagai salah satu daya tarik yang ada di Pulau Menjangan, apabila kita masuk lebih dalam ke dunia perairan, mata kita akan langsung disambut dengan keindahan yang mencakup ekosistem terumbu karang sebagai habitat dari biota laut. Acropora spesies contohnya, sebagai jenis karang yang menempati ekosistem ini. Bersama dengan jenis-jenis yang dapat ditemukan yaitu seperti clownfish atau ikan badut, cornetfish, Morris idle, needlefish, butterfly fish, ikan kerapu, triggerfish, bahkan lionfish. Selain jenis ikan, juga terdapat beberapa jenis biota laut seperti kepiting, lobster, cumi-cumi, hingga penyu hijau. Jika ada beberapa yang terdengar atau terlihat familiar, itu karena sebagian jenis tersebut kita pernah melihatnya di film Finding Nemo. Pasti kita juga tahu di film tersebut ada segerombolan penyu yang sedang menjelajah laut. Dan suatu kesempatan langka bagi peserta jelajah konservasi untuk bertemu dengan hewan tersebut yang sedang mengarungi terumbu karang. Memang, tentu jenisnya berbeda dengan apa yang ditampilkan di film. Yang ini namanya penyu hijau. Masih seputar film Nemo, kalau kita lihat pada bagian awalnya, terdapat hubungan yang kuat antara si ikan badut dengan anemon yang ditempatinya.
Dan di sini anemon ini biasanya dia itu memiliki tentakel penyengat. Ada beberapa mungkin yang mengenai kulit mungkin akan terasa panas dan gatal. Nah di sini ini terjadi simbiosis. Apa kita bilang simbiosis mutualisme kita bilang. Si Nemo mendapatkan perlindungan dari sana dan si Nemo ini membersihkan balik parasit yang ada di sekitaran anemon itu. Nah itu untuk jenis shock coral yang saya tahu. Selain ikan badut ini juga dapat ditemukan jenis ikan kakap tua yang memiliki peran untuk membersihkan lumut sehingga perairan terlihat lebih bersih. Namun di balik keindahannya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pengaruh atau gangguan dari luar yang dialami ekosistem terumbu karang seperti aktivitas pelepasan jangkar, wisatawan yang menginjak terumbu karang, sisa-sisa bahan kimia, maupun faktor lain seperti adanya perubahan suhu air yang pernah terjadi sekitar tahun 2015. Dari gangguan-gangguan ini juga diberlakukan monitoring setiap setahun sekali dari pihak Taman Nasional Bali Barat. Ekosistem perairan tentunya menjadi daya tarik unggulan Pulau Menjangan, dan dalam perkembangan wisatanya juga didukung oleh fasilitas yang menunjang seperti hotel-hotel berkelas di sekitarannya, antara lain Mimpi Resort Menjangan, Menjangan Dinasti Resort, Nayagawana, dan Pelataran Menjangan Jetty and Waterworld. Di pelataran inilah peserta jelajah konservasi mendapatkan kesempatan untuk menelusuri dan mengamati lingkungannya, terutama dari segi pengelolaan dan penilaian analisis daerah operasi objek dan daya tarik wisata alam, atau biasa disebut dengan ADO-ODTWA. Tempat ini bukan hanya sekedar tempat singgah para pengunjung dengan status bintang 5-nya, namun juga mampu menempatkan peran konservasi pada manajemen yang dibentuk. Contoh nyatanya antara lain program penanaman mangrove dan terumbu karang, pengayaan jenis flora endemik, penangkaran dan pelepas liaran curik Bali, serta penyusunan rencana jangka panjang yang tetap memperhatikan fungsi ekologis pada keseluruhan area. Peran pelataran dengan prinsip konservasi menjadikan keberadaannya untuk tidak mengganggu aktivitas satwa liar di areanya. Contohnya rusa Jawa ini. Jadi rumput ini tidak pernah dipotong. Jadi setiap sore rusa itu sekitar 7-8 dia main ke sini. Kita udah nggak gunain alat pemotong lagi untuk motong rumput ini lagi. Jadi dari rusanya itu. Setiap tahunnya kita kasih garam. Jadi di sini kan sama masyarakat juga. Kita beli garamnya di masyarakat. Itu kita masukin ke dalam bambu biar rusanya tuh kayak jilatin gitu. Jadi penggaraman juga dia. Biasanya kan rusa kan ke jalan untuk cari penggaraman kalau nggak ke laut. Jadi udah kita siapin aja daripada dari ke jalan berbahaya untuk masyarakat. Menarik apabila kita lihat bahwa aktivitas pelataran dan fauna di sekitarnya terjalin tanpa mengganggu satu sama lain. Ditambah dengan dukungan masyarakat sekitar yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dan mengerti perannya masing-masing. Iya, suplai makanan dari sini itu dari UMKM juga masyarakat. Karyawan di sini rata-rata hampir 90% tuh orang sini. Warga lokal sini. Warga lokal semuanya. Jadi masyarakat di sini udah nggak begitu ganggu terhadap hutan di perbatasan. Jadi pelataran nih sistemnya dia bekerja sama dengan masyarakat di sini, di mana masyarakat biar tidak ganggu juga di dalam kawasan. Kawasan kita biar aman aja. Selain itu kita dapat melihat peran konservasi pelataran dengan dibuatnya persemaian dan sanctuary burung jalak Bali. Untuk jenis tanamannya sendiri terdapat sawo kecik dan pangkal buaya. Dengan dua sistem metode yaitu okulasi congkak dan perbijian. Dari tanaman tersebut ketika sudah berbuah akan menjadi makanan untuk burung-burung liar di alam. Selain adanya persemaian juga pengupayaan konservasi untuk burung jalak Bali yang mana tujuan awalnya untuk memaksimalkan kelestariannya mengingat kesulitan perkembangbiakan di alam yang tinggi karena faktor internal maupun eksternalnya seperti predator. Iya betul sekali, ada elang, ada monyet yang bisa makan telurnya untuk proteinnya dan sebagainya, ada biawak. Jadi memang pengembangan di alam itu agak sulit. Tapi Astu Utara lumayan sekarang dibandingkan tahun 96 itu hampir punah. Hanya ada 14 ekor di alam. Nah dari itulah sama pemerintah melalui Taman Nasional Bali Barat diizinkanlah komunitas-komunitas pencinta burung untuk menernakkan. Nah kalau nggak gitu punah seperti harimau Bali. Ya, harimau Bali.
telah punah pada tahun 1937 diburu oleh Belanda, yang merupakan jantan terakhir dan tersisa hanya 3 betina. Dan dibuatnya pengupayaan konservasi curik Bali agar tidak lagi mengulang peristiwa yang sangat disayangkan tersebut. Tetapi memang, itu bukan satu-satunya sanctuary curik Bali yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Karena sejatinya terdapat penangkaran curik Bali dengan skala yang lebih besar, tepatnya di Tegal Bunder. Sanctuary raksasa ini menangkar kurang lebih 340 individu dengan lebih dari 50% dari perkembangbiakannya sudah dilepas liarkan di alam. Ada 3 jenis kandang yang dapat ditemui, yaitu satu jenis untuk sekedar tampilan atau display dengan burung-burung yang tak lagi produktif. Satu jenis kandang berjumlah 41 buah yang fokus perkembangbiakan, dan satu jenis kandang lagi untuk burung-burung yang diberi perlakuan khusus. Perawatan dan monitoring dilakukan secara rutin dengan pemberian obat dan vitamin untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan pakan yang telah dipilih. Tidak dapat dihindari karena wilayahnya yang cukup terbuka dan menyatu dengan alam, masih ada gangguan-gangguan dari luar seperti musang, tikus, ular, bahkan monyet ekor panjang yang mampu merusak kestabilan pertumbuhan curik Bali. Namun demikian, pengelola sudah mengantisipasi dengan memasang genteng berbahan seng dan pemberian keramik pada kandang untuk meminimalisir gangguan. Dari awal kita sudah melihat beberapa area yang menjadi wilayah pengawasan Taman Nasional Bali Barat dan semua berkaitan dengan flora dan fauna di dalamnya. Namun perjalanan peserta jelajah konservasi bisa dikatakan tidak melulu mengamati ke hati yang ada pada suatu ekosistem. Ini adalah Banyu Wedang Hot Spring yang terletak di Kabupaten Buleleng. Salah satu objek wisata selain Hotel Pelataran yang terkenal dengan mata air panas serta candi di dalamnya. Sudah dari generasi ke generasi sumber mata air panas ini menjadi tempat pemandian oleh wisatawan. Lebih dari itu, wilayah ini juga sebagai wilayah kegiatan religi dan budaya. Taman Nasional Bali Barat selama bertahun-tahun telah mengusahakan upaya konservasi. Upaya ini tentunya perlu ikut serta masyarakat dan beberapa komunitas lainnya, seperti Satgas Lingkungan. Ada banyak kegiatan yang telah dilakukan dan direncanakan oleh Satgas Lingkungan yang sangat membantu keberhasilan konservasi di Taman Nasional Bali Barat. Salah satunya adalah program penanaman mangrove. Jadi selain kegiatan itu juga Satgas itu ya restorasi hutan mangrove-nya. Kita setiap tahun 5.000 penanaman mangrove jenis Rizipora menyesuaikan. Itu setiap tahun, biasanya dilakukan sama anak-anak mahasiswa. Jadi itu bagian yang pernah saya cerita, anak Brawijaya atau siapa yang datang, mereka punya kewajiban untuk melaksanakan penanaman itu, timbal baliknya. Jadi seperti itu, yang transplant ya transplant. Masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sebuah kawasan konservasi. Pandangan mereka, sikap mereka menjadi salah satu bagian yang kami pelajari dalam perjalanan kali ini. Kita bicara Eka Permana, Dwi Permana, Tri Permana. Bernyawa tidak bergerak, itu pohon. Dwi Permana bernyawa bergerak tapi nggak punya akal, itu adalah hewan. Tri Permana kita manusia. Yang sempurna yang diciptakan bagaimana bisa menjaga, menghargai alam. Trihite Karana, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam. Bagaimana kita menghargai dan berkomunikasi dengan baik kepada sesama manusia, bagaimana kita menghargai alam karena alam memberikan segalanya, bagaimana kita menghargai Tuhan yang Maha Esa karena Tuhan telah menganugerahkan semuanya. Dan dari alam kembali ke alam. Akhir dari perjalanan kami membawa sebuah pesan dan pelajaran yang tidak akan kami lupakan, dan dengan berakhirnya perjalanan kami di Pulau Bali ini, bukan berarti cerita kami berhenti sampai di sini. Namun akan menambah semangat baru kami dalam melanjutkan perjalanan luar biasa lainnya. Dari kami Jelajah Konservasi 2022, pamit undur diri, semoga bertemu lagi di perjalanan berikutnya.